Menunggu seperti apa FOMC meeting di 31 Oktober nanti. Ekspektasi Anda seperti apa kalau melihat inflasi Amerika Serikat dan data-data ekonomi yang berada di sana? Oke, kalau kita lihat memang The Fed ya itu akan meeting November ini, kemudian juga terakhir Desember. Beberapa market melihat bahwa untuk dia menaikkan tingkat suku bunganya itu hanya 26%. Banyak yang mengatakan bahwa ini akan stable gitu ya sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi analisa Bank Indonesia sendiri, dengan adanya analisa market mengenai US-nya ini, The Fed US-nya ini, kemungkinan Bank Indonesia pun melihat tidak perlu untuk menaikkan di kuartal 4. Jadi kelihatannya kalau kita lihat kita impact-nya kepada inflasi kemudian pelemahan rupiah pada saat ini hanya pada faktor eksternal, khususnya di Amerika. Jadi memang dari sisi market melihat bahwa kenaikannya di Amerika itu dari beberapa polling mulai menurun ya Mbak ya, itu sih. Baik, tapi kalau kita melihat angka inflasi ini kan sebenarnya semakin naik, Pak Doni, begitu. Artinya sebenarnya masih ada potensi The Fed ini untuk lebih hawkish lagi, begitu. Betul. Kalau kita lihat kemarin mereka juga mengatakan bahwa inflasi mereka harus turun 2%, tapi kenyataannya tidak menaikkan. Memang ini agak dilema di Amerika Serikat. Apabila dia menaikkan tingkat suku bunganya secara gradual terus-menerus, tentunya ini juga tidak akan berdampak kurang bagus untuk ekonomi dia. Jadi memang sampai dengan akhir tahun kita memprediksikan dia masih di November Desember ini untuk dia potensi untuk menaikkan tingkat suku bunganya masih kita katakan kecil ya. Walaupun kita tidak tahu apa yang kejadian karena itu kan berdasarkan polling ya gitu. Baik, dan kita sama-sama menunggu seperti apa sikap dari Bank Indonesia di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa? Ekspektasi kita baik itu The Fed-nya maupun di rupiahnya sendiri kelihatannya akan stay sampai akhir tahun. Baru nanti 2024 kebijakan-kebijakan itu baru muncul ya, khususnya di Q1 sampai Q2. Baik, kita akan beralih ke Pak Aris. Pak Aris, kalau tadi harapan dari Pak Doni ini baik The Fed ataupun Bank Indonesia masing-masing mempertahankan suku bunganya, ekspektasi dari Asosiasi Pembiayaan seperti apa? Sudah barang tentu memang ekspektasinya sama bahwa kita mengharapkan tidak terlalu banyak perubahan dari sisi penerapan suku bunga karena sudah beberapa kali suku bunga ini naik dan sekarang cukup lumayan tinggi di 5,75. Kita mengharapkan, industri mengharapkan bahwa suku bunga akan tetap stabil, mendukung kuartal terakhir realisasi kredit yang kita harapkan akan jauh lebih tinggi lagi. Karena ditopang dengan, kalau dari industri kendaraan itu ditopang dengan produk-produk baru yang baru keluar dari pameran Gias kemarin, hampir 25 produk baru. Jadi dengan adanya mungkin kalau suku bunga dipertahankan, momentum untuk pertumbuhannya akan jauh lebih positif di kuartal keempat, begitu Mbak Nike. Baik, tapi kalau tadi Pak Doni sampaikan 26% ini menganggap The Fed akan menaikkan suku bunganya, artinya masih ada kemungkinan sebenarnya The Fed ini untuk menaikkan. Dan kalau The Fed menaikkan dan Bank Indonesia tetap mempertahankan, artinya suku bunga kita akan sama seperti di Amerika Serikat. Efeknya untuk industri pembiayaan seperti apa, Pak Aris? Nah, mungkin sekali lagi pada saat kita melihat di industri pembiayaan, memang berkali-kali kita sampaikan bahwa modal bisnisnya itu penerapan suku bunga tetap. Jadi dampaknya yang akan terdampak adalah terhadap pembiayaan baru, tidak berdampak terhadap pembiayaan lama. Dan kalau kita melihat memang secara rasio lebih besar itu pembiayaan di kendaraan, secara tiket size-nya tidak terlalu besar sekali. Jadi peningkatan suku bunga acuan 0,25-0,26% tidak begitu berdampak ya terhadap realisasi kredit yang akan dihadapi ke depan. Kita lebih concern sebetulnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap dijaga di level 5% bahkan lebih, dan inflasi juga dijaga di titik yang sehat seperti sekarang. Lebih ke sananya Mbak Anita. Baik, itu dari segi penyaluran ke customer begitu. Tapi dari sumber dananya sendiri seperti apa, Pak Aris?
Betul, dari sumber dana sudah pasti akan ada peningkatan ya terhadap perusahaan-perusahaan pembiayaan. Tapi itu pun biasanya kita di perusahaan pembiayaan langsung menerapkan peningkatan suku bunga terhadap nasabah-nasabah yang baru. Makanya dari itu mungkin dampak yang akan terkena adalah realisasi kredit untuk nasabah baru setelah penerapan suku bunga yang baru begitu.